Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permatanela dengan NIM 19016-084, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya Nela akan menerangkan sebuah materi mengenai macam-macam proses morfologis di dalam bahasa Indonesia. Apa itu proses morfologis? Proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Jadi, proses morfologis adalah proses penggabungan morfem menjadi kata. Proses morfologis meliputi 5 bagian, yaitu proses afiksasi, yang kedua reduplikasi, yang ketiga perubahan intern, yang keempat suplisi, dan yang kelima yaitu modifikasi kosong. Namun, dalam bahasa Indonesia, proses morfologis hanya meliputi 2 bagian, yaitu afiksasi dan reduplikasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Afiks terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu prefiks yang berupa awalan, yang kedua yaitu infiks yang berupa sisipan, yang ketiga yaitu sufiks yang berupa akhiran, yang keempat yaitu konfiks yang berupa awalan dan akhiran, yang kelima yaitu klofiks yaitu kombinasi afiks, dan yang keenam yaitu simulfiks. Baiklah, kita masuk kepada bagian afiksasi yang pertama yaitu prefiks. Prefiks merupakan imbuhan yang terletak di awal kata. Imbuhan ini meliputi 5 bagian. Yang pertama yaitu prefiks ber, yang kedua yaitu prefiks menasal, yang ketiga yaitu prefiks per, yang keempat yaitu prefiks penasal, dan yang terakhir yaitu prefiks ter. Yang pertama yaitu prefiks ber. Prefiks ber memiliki beberapa variasi. Ber bisa berubah menjadi be dan bel. Ber berubah menjadi be jika kata yang dilekatinya diawali dengan huruf R dan suku kata pertama diakhiri dengan R yang di depannya konsonan. Contohnya yaitu ber ditambah kata renang menjadi berenang, ber ditambah kata ternak menjadi beternak, ber ditambah kata kerja menjadi bekerja. Selanjutnya yaitu prefiks menasal. Prefiks menasal mempunyai beberapa variasi, yaitu mem, men, meng, menge, dan me. Prefiks menasal berubah menjadi mem jika bergabung dengan kata yang diawali dengan huruf B, F, P, dan V. Contohnya yaitu menasal ditambah kata baca menjadi membaca, menasal ditambah kata pukul menjadi memukul. Prefiks menasal berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf D, T, J, dan C. Contohnya yaitu menasal ditambah data, mendata, menasal ditambah tulis, menulis, menasal ditambah jadi, menjadi, menasal ditambah cuci, mencuci. Prefiks menasal berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali dengan huruf S. Misalnya, menasal ditambah sapu menjadi menyapu. Prefiks menasal berubah menjadi meng jika bergabung dengan kata yang diawali dengan huruf K dan G. Misalnya, menasal ditambah kupas menjadi mengupas, menasal ditambah goreng menjadi menggoreng. Prefiks menasal berubah menjadi menge jika bergabung dengan kata yang terdiri dari satu suku kata. Misalnya, menasal ditambah lap menjadi mengelap, menasal ditambah bom menjadi mengebom, dan menasal ditambah bor menjadi mengebor. Ketiga yaitu prefiks per. Prefiks per merupakan nominalisasi dari prefiks ber. Contohnya berawat, perawat, bekerja, pekerja. Prefiks per mempunyai variasi, yaitu pe dan pe. Prefiks per berubah menjadi pe jika bergabung dengan kata yang diawali huruf R dan kata yang suku katanya berakhiran R. Misalnya, per ditambah rawat menjadi perawat, dan per ditambah kerja menjadi pekerja. Prefiks per berubah menjadi pel jika bergabung dengan kata ajar. Misalnya, per tambah ajar menjadi pelajar. Yang keempat yaitu prefiks penasal. Prefiks penasal mempunyai beberapa variasi, yaitu prefiks
yaitu prefiks penasal sejajar dengan men. Variasi penasal memiliki variasi pem, pen, peng, pe, dan penge. Prefiks penasal berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf T, D, C, dan J. Misalnya penuduh, pendorong, pencuci, dan penjudi. Prefiks penasal berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf B dan P. Misalnya pebaca dan pemukul. Prefiks penasal berubah menjadi pen jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf S. Misalnya penyaji. Prefiks penasal berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf G dan K, misalnya penggaris dan pengupas. Prefiks penasal berubah menjadi penge jika bergabung dengan kata yang terdiri atas satu suku kata, misalnya pengebong, pengepel, dan pengecor. Prefiks penasal berubah menjadi pe jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf M, L, dan R, misalnya pemarah, pelupa, dan perasa. Prefiks yang kelima yaitu prefiks ter. Prefiks ter mempunyai beberapa variasi, yaitu ter dan tel, misalnya terbaca, ternilai, tertinggi, dan telanjur. Kita masuk kepada afiksasi yang kedua, yaitu infiks. Infiks ini merupakan sisipan. Infiks termasuk afiks yang penggunaannya kurang produktif. Infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam, yaitu L, M, dan R. Infiks L misalnya geletar, infiks R misalnya gerigi, seruling, infiks M misalnya gemuruh dan gemetar. Afiksasi yang ketiga yaitu sufiks yang berupa akhiran. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, dan man. Adapun akhiran yang asli yang terdiri dari an, kan, dan i. Sufiks ans misalnya dalam kata ayunan, pegangan, dan makanan. Sufiks i misalnya dalam kata memagari, memukuli, dan meninjui. Sufiks kan misalnya dalam kata memberikan, melemparkan. Kemudian sufiksnya dalam kata susahnya dan berdirinya. Afiksasi yang keempat yaitu konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks yaitu awalan dan sufiks yang berupa akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Contohnya yaitu pada konfiks per an, misalnya dalam kata perbaikan dan perkembangan. Kemudian konfiks penasal berakhiran an, misalnya dalam kata penjagaan dan pencurian. Kemudian konfiks ke an, misalnya pada kata kedutaan dan kesatuan. Kemudian konfiks beran pada kata berpegangan. Lanjut kepada afiksasi yang terakhir yaitu afiksasi yang kelima yaitu klofiks. Klofiks ini merupakan kombinasi afiks. Klofiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus. Misalnya beran, berpakaian, pakai, pakaian, berpakaian. Kemudian memberkan yaitu memberlakukan, laku, berlaku, berlakukan, dan memberlakukan. Yang terakhir yaitu afiksasi simofiks. Simofiks yaitu afiks yang disamakan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada kata dasarnya. Fungsinya ialah membentuk verba atau memverbakan nominah, adjektiva, atau kelas kata yang lain menjadi kata kerja. Misalnya pada kata kopi menjadi ngopi, kata sate menjadi nyate, kata kebut menjadi ngebut, kata tulis menjadi nulis. Afiksasi yang kedua yaitu reduplikasi. Jadi apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut,
Yang pertama yaitu pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, perulangan seluruh adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Misalnya, pada kata orang menjadi orang-orang, pada kata cantik menjadi cantik-cantik. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya pada kata tamu menjadi tetamu, berapa menjadi beberapa. Yang ketiga, pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Misalnya pada kata lauk menjadi lauk pauk, pada kata gerak menjadi gerak-gerik. Kemudian yang terakhir yaitu pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, atau konfiks. Contohnya yaitu pada kata batu menjadi batu-batuan, pada kata hijau menjadi kehijau-hijauan, pada kata tolong menjadi tolong-menolong. Nah, jadi sekianlah pemaparan materi yang bisa Nela jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikianlah hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.